Papa bilang ibu gila. Putriku dan mantan suamiku berkomplot menjebakku agar menyerahkan harta. Mereka mengancam akan memasukkanku ke RSJ. Namun, saat kebusukan mantan suamiku terbongkar di depan calon besan, dia malah menumbalkan putri kami. Anakku membeku melihat wajah asli ayahnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Suasana pagi di rumah sederhana itu terasa hening, namun mencekam. Rahayu duduk di kursi kayu ruang tamunya yang sudah mulai kusam dimakan usia. Di hadapannya, duduk putri kandungnya sendiri, Rima. Namun, tidak ada senyum rindu atau pelukan hangat yang biasanya terjadi antara ibu dan anak. Rima duduk dengan punggung tegak, kakinya disilangkan dengan angkuh, dan matanya menatap sekeliling rumah ibunya dengan pandangan merendahkan, seolah-olah dia sedang berada di tempat yang menjijikan. Rima baru saja tiba 10 menit yang lalu. Rahayu sudah menyiapkan teh manis hangat dan pisang goreng kesukaan putrinya, berharap kedatangan Rima kali ini membawa kabar baik tentang rencana pernikahannya dengan Dennis. Rahayu tahu, Rima akan segera menikah dengan keluarga kaya raya, dan sebagai ibu, dia hanya ingin mendoakan yang terbaik. Namun, Rima bahkan tidak menyentuh makanan itu. Dia menatap ibunya dengan tatapan dingin. Tatapan yang membuat hati Rahayu terasa perih seperti diiris sembilu. "Ada apa, Rima?" tanya Rahayu lembut, mencoba memecahkan kebekuan. "Tumben kamu datang pagi-pagi sekali tanpa kabar. Ibu senang kamu mampir, tapi wajahmu sepertinya sedang menanggung beban berat." Rima menghela napas panjang, seolah bicara dengan ibunya adalah hal yang paling melelahkan di dunia. Dia meletakkan tas bermerek mahalnya di atas meja, sengaja membuat suara benturan kecil untuk menegaskan dominasinya. "Aku kesini bukan untuk basa-basi, Bu," kata Rima ketus. Suaranya tajam, tanpa sedikit pun rasa hormat. "Aku kesini karena Papa menyuruhku membereskan masalah yang selama ini Ibu tutupi." Rahayu mengerutkan kening. "Masalah? Masalah apa? Ibu tidak punya masalah apa-apa. Nak, hidup Ibu tenang di sini." "Itu menurut Ibu," potong Rima cepat. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap ibunya lekat-lekat. "Papa bilang, kondisi mental Ibu semakin parah. Papa cerita semuanya padaku. Tentang bagaimana dulu Ibu hampir membangkrutkan keluarga kita karena Ibu tidak becus mengurus uang. Tentang emosi Ibu yang tidak stabil. Dan sekarang, Papa bilang Ibu mulai sering lupa ingatan, kan?" Rahayu ternganga. Jantungnya berdegup kencang. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sutarno, mantan suaminya yang licik itu, ternyata telah meracuni pikiran Rima sedemikian rupa. Sutarno telah memutarbalikkan fakta bertahun-tahun yang lalu. Padahal, kenyataannya Sutarnolah yang menghabiskan harta keluarga untuk judi dan perempuan lain, meninggalkan Rahayu dan Rima dalam kesulitan. Rahayu bekerja banting tulang sebagai guru honorer dan buruh cuci untuk membesarkan Rima, sementara Sutarno menghilang entah kemana. "Rima, dengarkan Ibu," kata Rahayu dengan suara bergetar menahan emosi. "Itu tidak benar. Kamu tahu siapa yang membesarkanmu. Kamu tahu bagaimana perjuangan Ibu. Ayahmu." "Cukup," bentak Rima. Dia mengangkat tangannya, menghentikan ucapan ibunya. "Jangan menjelek-jelekan Papa lagi. Papa sudah sukses sekarang. Dia punya bisnis di mana-mana. Dia lebih tahu soal manajemen aset daripada Ibu yang cuma diam di rumah tua ini. Papa bilang, Ibu selalu merasa diri Ibu paling benar dan suka menyalahkan orang lain. Itu tanda-tanda gangguan kejiwaan, Bu." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rahayu. Bukan karena takut, tapi karena sedih melihat putrinya sendiri telah menjadi korban manipulasi ayahnya. Sutarno telah mendoktrin Rima sejak kecil, menanamkan kebencian dan ketidakpercayaan terhadap ibunya sendiri. Rahayu sadar, di mata Rima saat ini, dia hanyalah wanita tua yang menyedihkan dan tidak waras. "Jadi, apa mau kamu, Rima?" tanya Rahayu lirih, mencoba tetap tegar. Rima mengeluarkan sebuah map dari tasnya.
Sertifikat rumah ini, katanya datar. Aku mau ibu serahkan sertifikat rumah ini padaku sekarang. Rahayu terkejut. Untuk apa? Ini satu-satunya tempat tinggal ibu. Kamu mau menjualnya? Bukan untuk dijual, sergah Rima. Nadanya semakin tinggi. Papa bilang, sertifikat ini harus diamankan. Kalau ibu pegang terus, nanti bisa hilang karena ibu mulai pikun. Atau lebih parah lagi, ibu bisa tertipu orang jahat dan rumah ini melayang. Papa bilang ibu tidak kompeten mengurus aset. Jadi, serahkan sertifikatnya. Biar papa yang urus dan simpan di brankasnya. Ini demi kebaikan ibu juga. Supaya ibu tidak luntang-lantung kalau penyakit ibu kumat. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Rahayu. Biar papa yang urus. Rahayu tahu persis apa artinya itu. Sutarno ingin menguasai rumah ini. Rumah ini adalah satu-satunya harta yang tersisa atas nama Rahayu. Harta yang berhasil ia pertahankan mati-matian saat perceraian dulu. Jika sertifikat ini jatuh ke tangan Sutarno, Rahayu tahu dia akan diusir ke jalanan dalam sekejap. Rima, sadarlah, nak, bujuk Rahayu, mencoba meraih tangan putrinya. Namun Rima menepisnya kasar. Ayahmu itu pembohong. Dia menginginkan rumah ini bukan untuk disimpan, tapi untuk kepentingannya sendiri. Ibu tidak gila, Rima. Ibu sehat. Ingatan ibu masih tajam. Rima berdiri, menatap ibunya dengan pandangan nanar. Dia teringat kata-kata Sutarno semalam. Rima, ibumu itu pandai bersandiwara. Dia akan menangis. Dia akan memelas. Dia akan menuduh papa jahat. Itu semua gejala sakitnya. Kamu harus tegas. Kalau tidak, aset masa depanmu akan habis dia jual untuk hal-hal tidak jelas. Papa benar, gumam Rima. Lebih kepada dirinya sendiri. Ibu memang pandai memutarbalikkan fakta. Papa bilang ibu mulai sering lupa ingatan. Serahkan sertifikatnya. Biar papa yang urus sebelum ibu hilangkan atau ibu bakar karena depresi. Rahayu terdiam. Dia melihat sosok Rima, namun yang berbicara adalah Sutarno. Doktrin itu sudah terlalu dalam. Rahayu menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dia tidak boleh lemah. Jika dia menyerah sekarang, dia bukan hanya kehilangan rumah, tapi dia juga membiarkan Sutarno menang dan terus menghancurkan hidup Rima. Tidak, jawab Rahayu tegas. Dia menatap mata Rima tanpa rasa takut. Ibu tidak akan menyerahkannya. Pulanglah, Rima. Katakan pada ayahmu, rencananya tidak akan berhasil. Wajah Rima memerah karena marah. Dia tidak menyangka ibunya yang biasanya penurut akan melawan sekeras ini. Ibu keras kepala. Ibu benar-benar tidak sadar kalau ibu sakit? Baiklah, kalau ibu tidak mau menyerahkannya baik-baik padaku. Jangan salahkan aku kalau papa datang ke sini dan mengambil langkah tegas. Papa bilang, orang yang sakit mental bisa dinyatakan tidak cakap hukum dan perwaliannya diambil alih keluarga. Rima menyambar tasnya dan berjalan menuju pintu keluar. Sebelum melangkah keluar, dia berbalik sekali lagi. Aku melakukan ini karena aku sayang ibu. Aku tidak mau ibu menghancurkan sisa hidup ibu sendiri. Tunggu saja, papa akan datang sebentar lagi. Pintu terbanting keras. Rahayu terduduk lemas di kursinya. Tubuhnya gemetar. Fitnah mantan suaminya begitu kejam. Sutarno tidak hanya ingin merampas hartanya, tapi juga ingin merampas kewarasannya di mata anak kandungnya sendiri. Rahayu menatap foto Rima kecil di dinding. Air matanya menetes. Dia harus kuat. Dia tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Sutarno tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Tidak butuh waktu lama bagi ancaman Rima untuk menjadi kenyataan. Kurang dari 1 jam setelah kepergian Rima, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah Rahayu. Dari balik jendela, Rahayu melihat siapa yang datang. Itu Sutarno. Namun, dia tidak sendiri. Dia turun dari mobil bersama Dewi, istri barunya yang jauh lebih muda, dan seorang pria berjas yang membawa tas kerja tebal. Rima juga terlihat turun dari pintu belakang. Wajahnya masih menekuk masam. Rahayu menarik napas dalam-dalam,
menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Dia merapikan daster batiknya, membetulkan letak rambutnya yang mulai memutih, dan berjalan membuka pintu depan. Dia tidak akan membiarkan mereka melihatnya ketakutan. Sutarno berjalan memasuki halaman dengan langkah percaya diri. Penampilannya sangat berbeda dengan dulu saat dia meninggalkan Rahayu. Kini dia memakai kemeja sutra, celana bahan yang licin, dan jam tangan emas yang berkilauan di pergelangan tangannya. Dewi berjalan di sebelahnya dengan gaya angkuh. Kipas tangan di genggamannya dikibaskan pelan seolah udara di rumah Rahayu terlalu kotor untuknya. "Assalamualaikum, Rahayu," sapa Sutarno. Suaranya terdengar lembut, rendah, dan penuh wibawa. Tidak ada nada marah atau bentakan. Justru, nada bicaranya terdengar sangat peduli. Ini adalah sisi Sutarno yang paling berbahaya. Dia bisa berakting menjadi malaikat saat sedang merencanakan kejahatan paling keji. Rahayu berdiri di ambang pintu, tidak mempersilakan mereka masuk. "Waalaikumsalam. Mau apa lagi kamu kesini, Mas? Rima sudah menyampaikan pesanmu tadi, dan jawabanku tetap sama. Ide." Sutarno tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Dia menggelengkan kepala pelan, seolah sedang menghadapi anak kecil yang nakal. "Ah, Rahayu, Rahayu, kamu masih sama keras kepalanya seperti dulu. Jangan marah-marah begitu, tidak baik untuk tekanan darahmu. Aku dengar dari Rima kamu emosional sekali tadi pagi." Dewi menimpali dengan suara yang dibuat-buat manja. "Iya, Mbak Rahayu. Mas Tarno itu khawatir sekali loh sama Mbak." Sepanjang jalan dia cerita, kasihan Rahayu sendirian, kondisi mentalnya makin menurun. "Kita kesini niatnya baik, mau bantu." "Saya tidak butuh bantuan kalian," potong Rahayu tegas. "Dan saya tidak gila. Berhenti menyebut seolah-olah saya punya penyakit mental." Sutarno menghela napas prihatin. Dia menoleh pada pria berjas di sebelahnya. "Pak Notaris, lihat sendiri kan? Mantan istri saya ini memang cenderung defensif dan paranoid. Dia merasa semua orang ingin jahat padanya. Ini gejala umum yang saya ceritakan tadi." Pria yang dipanggil notaris itu mengangguk-angguk sambil membetulkan kacamatanya. Dia tampak sedikit canggung, tapi jelas dia berada di pihak yang membayarnya. "Iya, Pak Sutarno. Memang terlihat ada ketidakstabilan emosi." "Masuklah dulu," kata Sutarno. Lalu tanpa menunggu izin Rahayu, dia menerobos masuk ruang tamu, diikuti Dewi, Rima, dan notaris itu. Rahayu terpaksa mundur, merasa rumahnya telah dijajah. Mereka duduk di kursi tamu. Sutarno duduk dengan santai, seolah ini adalah rumahnya sendiri. Dia menatap Rahayu dengan pandangan iba yang palsu. "Rahayu, duduklah," perintah Sutarno halus. "Begini, aku tidak mau ribut. Aku tahu kamu lelah mengurus semuanya sendiri. Rima akan segera menikah dengan Denis, keluarga terpandang. Kita tidak mau, kan, ada masalah di kemudian hari karena ibunya Rima. Yah, kurang sehat." Rahayu mengepalkan tangannya di pangkuan. "Langsung saja ke intinya. Tarno, jangan berputar-putar." Sutarno memberi isyarat pada notaris. Pria itu segera membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal bermaterai. "Ini adalah surat pernyataan penyerahan hak perwalian harta," kata Sutarno. Suaranya terdengar sangat meyakinkan. Isinya sederhana. "Kamu menyatakan bahwa karena alasan kesehatan dan usia, kamu menyerahkan pengelolaan aset, termasuk rumah ini, kepada Rima. Tapi karena Rima masih sibuk mengurus pernikahan, akulah yang akan menjadi pendamping walinya. Ini demi keamananmu, Rahayu, supaya rumah ini tidak hilang kalau kamu lupa ingatan atau melakukan tindakan gegabah." Rahayu menatap kertas itu dengan jijik. "Strategi licik," desisnya. "Kamu menggunakan, notaris, bayaran ini untuk melegalkan perampokanmu. Kamu mau mengambil rumah ini karena kamu butuh uang, kan? Bisnismu tidak seindah yang kamu ceritakan pada Rima." Wajah Dewi berubah masa mendengar itu, tapi Sutarno tetap tenang. Dia justru tertawa kecil. "Ya ampun, Rahayu.
Pikiranmu benar-benar sudah kacau. Aku butuh uang dari rumah gubuk ini? Asetku miliaran. Rahayu. Aku melakukan ini murni karena Rima memintaku. Dia takut ibunya menggelandang. Rima yang duduk di pojok menunduk. Tidak berani menatap mata ibunya. Dia termakan omongan ayahnya bahwa ibunya memang sedang berhalusinasi soal kejahatan ayahnya. Tanda tangan saja, Bu, kata Rima pelan. Biar semuanya selesai. Biar ibu bisa istirahat tenang. Tidak usah mikirin bayar pajak atau perawatan rumah. Papa yang akan tanggung semua. Tidak akan, kata Rahayu lantang. Silakan kalian keluar dari rumahku sekarang juga. Suasana hening sejenak. Sutarno perlahan mengubah posisi duduknya. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Senyum palsunya masih ada, tapi matanya memancarkan kekejaman yang nyata. Rahayu, panggil Sutarno. Coba pikirkan lagi. Sutarno kemudian berdiri, berpura-pura hendak mengambilkan air minum untuk Rahayu. Dia berjalan mendekati kursi Rahayu. Saat dia berada tepat di samping telinga Rahayu, dia membungkuk sedikit. Rima dan yang lain melihatnya sebagai gestur perhatian mantan suami yang menenangkan mantan istrinya. Tapi bagi Rahayu, itu adalah momen teror. Sutarno mendekatkan bibirnya ke telinga Rahayu, memastikan Rima dan Dewi tidak mendengar bisikannya. Suara lembut itu berubah menjadi desisan ular berbisa. Tanda tangan, atau aku masukkan kamu ke rumah sakit jiwa beneran. Bisik Sutarno, napasnya yang bau rokok menerpa wajah Rahayu. Aku punya uang untuk bayar dokter. Rahayu, mudah bagiku membuat surat keterangan palsu bahwa kamu gila dan membahayakan orang lain. Kalau kamu masuk RSJ, kamu akan disuntik obat penenang setiap hari sampai kamu benar-benar gila. Dan Rima? Dia tidak akan pernah tahu. Dia akan berpikir ibunya memang sakit. Pilih mana? Tanda tangan dan hilang rumah. Atau masuk RSJ dan hilang segalanya. Tubuh Rahayu membeku. Ancaman itu begitu nyata. Dia tahu Sutarno mampu melakukannya. Pria ini tidak punya hati nurani. Selama bertahun-tahun Sutarno telah memalsukan banyak hal. Kenapa memasukkan mantan istri ke RSJ akan sulit baginya? Sutarno kembali menegakkan tubuhnya. Lalu menepuk bahu Rahayu pelan sambil tersenyum pada Rima. Ibumu sedang berpikir. Rima, beri dia waktu sebentar. Kasihan. Dia pasti bingung dengan kondisinya sendiri. Rahayu gemetar hebat. Dia melihat Rima, putri yang dia kandung dan besarkan. Kini menatapnya dengan pandangan berharap agar dia menyerah. Ya Allah! Batin Rahayu menjerit. Kuatkan aku. Jika aku tanda tangan, aku membenarkan kebohongan mereka. Jika aku menolak, dia akan menghancurkanku. Sutarno menyodorkan pena mahal ke hadapan Rahayu. Ayo, Rahayu. Demi Rima. Demi masa depan anak kita. Jangan jadi ibu yang egois di masa tuamu. Kata, egois. Itu memicu sesuatu dalam diri Rahayu. Ingatan masa lalu berkelebat. Saat Sutarno mengambil uang tabungan susu Rima untuk judi, Rahayu yang dimarahi dan disebut pelit. Saat Sutarno berhutang pada rentenir, Rahayu yang dikejar-kejar penagih utang sambil menggendong Rima. Sutarno selalu menyebutnya egois setiap kali Rahayu mencoba melindungi haknya. Rahayu menatap pena itu, lalu menatap wajah Sutarno yang penuh kemenangan. Dia sadar, kali ini dia tidak boleh hanya diam dan bertahan. Dia harus melawan, tapi dia butuh strategi. Dia butuh keajaiban. Dan saat itulah, terdengar suara mesin mobil lain berhenti di depan rumah. Suara mobil yang halus dan mewah. Rima menoleh ke jendela dan terlonjak kaget. Itu mobil Dennis. Seru Rima panik. Kenapa Dennis dan orang tuanya kesini sekarang? Bukannya janji ketemunya nanti malam di restoran? Senyum Sutarno melebar. Rencananya semakin sempurna. Dia berpikir kehadiran keluarga Dennis akan semakin menekan Rahayu untuk menyerah demi menjaga nama baik Rima. Atau dia bisa mempermalukan Rahayu sekalian di depan calon besan agar mereka percaya bahwa Rahayu memang tidak waras. Bagus, kata Sutarno santai. Biar mereka lihat sendiri kondisi ibumu. Ayo, Rahayu, pegang penanya.
Suara mesin mobil mewah di halaman depan itu bagaikan lonceng kematian bagi Rahayu, namun menjadi sinyal perang bagi Sutarno. Pria itu tidak membuang waktu sedetik pun. Begitu menyadari bahwa calon besan putrinya, keluarga kaya yang sangat dipuja-puja Rima, telah tiba di waktu yang tidak terduga, Sutarno langsung mengubah strategi dalam hitungan kedipan mata. "Cepat!" desis Sutarno. Suaranya tajam dan rendah, hanya bisa didengar oleh Rahayu dan Rima. Dia mencengkeram pergelangan tangan Rahayu dengan kekuatan yang menyakitkan, memaksa jemari wanita tua itu menggenggam pena emas yang licin. "Tanda tangan sekarang. Jangan bikin malu Rima di depan mertuanya. Kalau mereka melihatmu histeris, pernikahan Rima batal. Kamu mau anakmu jadi perawan tua yang ditinggal tunangan karena ibunya gila." Rahayu meringis menahan sakit di pergelangan tangannya, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat. Dia menatap Rima, berharap ada pembelaan. Namun, Rima justru tampak panik, wajahnya pucat pasi. Gadis itu tidak melihat kesakitan ibunya, dia hanya melihat ancaman terhadap citra sempurnanya. "Ibu, tolonglah," rengek Rima sambil buru-buru merapikan rambutnya dan mengecek riasan di cermin kecil. "Jangan aneh-aneh. Tanda tangan saja. Nanti kita bicara lagi. Jangan sampai Mas Denis dan papanya melihat ibu sedang kumat." "Ibu tidak kumat, Rima," tolak Rahayu, berusaha menarik tangannya dari cengkeraman Sutarno. "Lepaskan aku, Mas." "Diam," bentak Sutarno tertahan. Saat itulah, pintu depan yang setengah terbuka diketuk dari luar. "Assalamualaikum." Terdengar suara bariton seorang pria parubaya yang berwibawa, diikuti suara lembut seorang wanita. Sutarno langsung melepaskan tangan Rahayu seolah-olah tangan itu terbakar. Dalam sepersekian detik, postur tubuhnya berubah drastis. Bahu yang tadi tegang karena amarah kini turun melandai. Wajah yang merah padam karena emosi kini berubah menjadi sendu dan penuh keprihatinan. Dia berbalik menghadap pintu dengan senyum ramah yang tampak sedikit lelah. Akting yang sempurna sebagai seorang kepala keluarga yang sedang sabar menghadapi cobaan berat. Denis masuk lebih dulu, seorang pemuda tampan dengan setelan kemeja rapi yang membalut tubuh tegapnya. Di belakangnya menyusul Pak Hadi, ayahnya yang seorang pengusaha properti terkemuka, dan Bu Melinda, ibunya yang anggun dengan tas tangan yang harganya mungkin bisa untuk merenovasi rumah Rahayu. "Waalaikumsalam," jawab Sutarno dengan suara yang dibuat sedikit bergetar. Seolah dia baru saja menangis atau menahan emosi yang mendalam. Dia berjalan menyongsong tamunya, menjabat tangan Pak Hadi dengan erat dan penuh hormat. "Pak Hadi, Bu Melinda, Nak Denis. Masya Allah, maafkan kami. Kami tidak menyangka Bapak dan Ibu akan datang sepagi ini. Rima bilang janjinya nanti malam." Pak Hadi tersenyum maklum, matanya menyapu seisi ruangan yang terasa tegang. "Iya, Pak Sutarno. Kebetulan kami lewat daerah sini untuk meninjau proyek. Jadi Denis usul sekalian mampir menjemput Rima. Sekalian silaturahmi sebentar." Mata Bu Melinda langsung tertuju pada Rahayu yang masih duduk mematung di kursi sudut. Rahayu tampak berantakan. Rambutnya sedikit acak-acakan karena tadi sempat menepis tangan Sutarno. Wajahnya pucat, dan matanya basah. Di meja, tergeletak kertas-kertas perjanjian yang belum ditandatangani dan pena yang jatuh terguling. Sutarno mengikuti arah pandang Bu Melinda dan langsung memasang wajah sedih. Dia menghela napas panjang, sangat dramatis. "Maafkan pemandangan ini, Bu Melinda," kata Sutarno pelan, sambil melirik Rahayu dengan tatapan kasihan. Seperti yang pernah Rima ceritakan tipis-tipis, kondisi ibunya Rima memang sedang, yah, begitulah. Hari ini emosinya sedang tidak stabil lagi. Rahayu ternganga. Dia ingin berteriak membantah, tapi tenggorokannya tercekat. Dia melihat Rima berdiri di samping Denis, menggenggam lengan tunangannya itu dengan erat. Rima tersenyum kaku pada calon mertuanya, berusaha menutupi kegugupannya. "Ibu, Ibu cuma lagi sedikit pusing, Tante," kata Rima. Suaranya terdengar sumbang. Dia berbohong untuk menutupi kebohongan ayahnya, menumpuk dosa di atas dosa. Sutarno menggelengkan kepala pelan, seolah tidak setuju Rima menutupi kebenaran. "Tidak perlu ditutupi,
Rima, Nak Denis dan keluarga kan sebentar lagi jadi keluarga kita juga. Mereka berhak tahu beban yang kamu pikul. Sutarno beralih pada Pak Hadi, matanya berkaca-kaca, sebuah kemampuan akting yang mengerikan. Maaf, Pak, mantan istri saya ini. Rahayu, belakangan ini sering lupa ingatan dan berhalusinasi. Dia merasa orang-orang mau jahat sama dia. Tadi saja dia histeris, menuduh saya mau merampok rumahnya. Padahal saya dan Pak Notaris ini datang untuk membantu mengamankan asetnya supaya tidak hilang karena kelalaiannya sendiri. Pak Notaris, yang sudah dibayar mahal, mengangguk takzim. Benar, Pak. Kami hanya menjalankan prosedur perlindungan aset untuk orang yang kurang cakap hukum karena faktor kesehatan. Rahayu merasakan darahnya mendidih. Dia berdiri, kakinya gemetar bukan karena takut, tapi karena marah yang meluap-luap. Bohong, seru Rahayu. Suaranya serak tapi lantang. Dia bohong. Saya sehat. Sutarno itu penipu. Dia mau mengambil rumah ini untuk bayar utang judinya. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Teriakan Rahayu menggema, memantul di dinding-dinding rumah tua itu. Namun, reaksi Sutarno sungguh di luar dugaan. Dia tidak marah. Dia tidak membentak balik. Dia justru berjalan mendekati Rahayu dengan langkah pelan, mengangkat kedua tangannya seolah sedang menenangkan binatang buas yang terluka. Istighfar, Rahayu, istighfar, kata Sutarno lembut. Nada suaranya penuh kasih sayang palsu. Tidak ada yang mau mengambil rumahmu. Tidak ada yang judi. Itu semua masa lalu yang kamu bayangkan sendiri. Ingat, kita sudah pisah 10 tahun lalu. Aku sudah punya kehidupan sendiri. Aku kesini demi Rima. Sutarno menoleh pada Pak Hadi dan Bu Melinda lagi, memberikan senyum getir. Lihat kan, Pak, Bu, halusinasinya tentang masa lalu sangat kuat. Dia terjebak di memori 10 tahun lalu saat kami bertengkar. Dia lupa kalau saya sekarang sudah berubah. Sudah hijrah. Kasihan sekali, kadang dia tidak mengenali Rima sebagai anaknya. Dia pikir Rima masih kecil. Bu Melinda menutup mulutnya dengan tangan. Matanya memancarkan rasa iba yang mendalam. Dia menatap Rima dengan penuh simpati. Ya ampun, Rima sayang. Tante tidak tahu kalau kondisi ibumu separah ini. Kamu pasti berat sekali menghadapinya sendirian selama ini. Rima menunduk. Air mata buaya menetes di pipinya. Dia merasa bersalah pada ibunya. Tapi rasa takut kehilangan Denis dan rasa malu jauh lebih besar. Iya, Tante. Rima cuma berusaha kuat, jawab Rima lirih. Rahayu merasa dunianya runtuh. Dia melihat bagaimana Sutarno dengan lihai memutarbalikan fakta. Semakin Rahayu membela diri, semakin dia terlihat seperti orang gila yang sedang mengamuk. Dia melihat tatapan Pak Hadi yang mulai waspada, seolah Rahayu adalah ancaman. Dia melihat Bu Melinda yang menatapnya seperti menatap pasien rumah sakit jiwa. Saya tidak gila, bisik Rahayu. Kali ini air matanya benar-benar tumpah karena putus asa. Tubuhnya merosot kembali ke kursi. Tenaganya habis. Denis, Nak Denis, tolong ibu. Ibu tidak gila. Sutarno buru-buru memotong, berdiri di antara Rahayu dan Denis, seolah menjadi tameng pelindung. Jangan didengar, Nak Denis. Dia bisa manipulatif kalau sedang kumat. Kadang dia bisa sangat manis. Tapi sedetik kemudian bisa melempar barang. Lebih baik kalian tunggu di luar saja. Biar saya dan Pak Notaris yang urus ini. Saya akan panggil dokter langganan kami untuk memberinya suntikan penenang. Kata, suntikan penenang, membuat Rahayu tersentak. Itu adalah kode. Sutarno benar-benar akan melaksanakannya. Dia akan dibius dan dibawa pergi. Ayo, kita keluar dulu. Ajak Bu Melinda sambil menarik lengan Denis. Tanpa khawatir. Biarkan papanya Rima yang urus. Kita tidak mengerti cara menangani orang sakit seperti ini. Namun, di tengah kepanikan dan sandiwara itu, ada satu orang yang tidak bergerak. Denis. Pemuda itu diam saja sejak tadi. Matanya yang tajam tidak melihat ke arah Sutarno, tidak juga melihat ke arah Rima yang sedang berakting sedih. Matanya terkunci lurus ke arah Rahayu.
Ada kerutan di dahi Dennis, seolah dia sedang menggali ingatan yang sangat dalam, mencoba mencocokkan kepingan puzzle yang berserakan di kepalanya. Dia menatap wajah lelah Rahayu, kerutan di sekitar matanya, dan cara wanita itu memegang ujung taplak meja dengan tangan gemetar, kebiasaan gugup yang terasa sangat familiar baginya. Sutarno menyadari Dennis tidak beranjak. Dia mulai gelisah. "Nak Dennis, ayo, silakan tunggu di mobil. Di sini tidak aman." Dennis tidak menjawab. Dia melepaskan tangan ibunya yang memegang lengannya, lalu melangkah maju. Bukan ke arah pintu, tapi ke arah Rahayu. "Dennis, jangan!" seru Rima, panik. "Ibu bisa melukaimu." Dennis mengabaikan peringatan Rima. Dia juga menepis tangan Sutarno yang mencoba menghalanginya dengan halus. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai ubin yang dingin. Dia berhenti tepat 2 meter di depan Rahayu, menatap wanita itu lekat-lekat. Sutarno mulai berkeringat dingin. Insting penipunya menyalakan alarm bahaya. "Nak Dennis, saya peringatkan, dia bisa agresif. Tadi dia hampir melempar vas bunga ke arah saya." "Bohong Sutarno," suaranya sedikit meninggi karena panik. "Minggir," kata Dennis. Satu kata itu keluar dengan nada dingin dan datar, tapi memiliki otoritas yang membuat Sutarno terdiam. Dennis tidak sedang berbicara sebagai calon menantu yang sopan, tapi sebagai seseorang yang sedang menuntut kebenaran. Dennis berlutut di depan kursi Rahayu, menyejajarkan tingginya dengan wanita yang sedang menangis itu. Dia menatap mata Rahayu yang basah, mata yang penuh ketakutan dan keputusasaan. "Ibu!" panggil Dennis pelan. Rahayu mendongak, menatap pemuda di hadapannya. Dia bingung. Kenapa pemuda ini tidak takut padanya? Kenapa tatapannya begitu hangat? Berbeda dengan tatapan orang tuanya yang penuh penghakiman? Ibu masih ingat lagu, "Bintang Kecil," yang sering ibu nyanyikan pakai piano tua? Tanya Dennis tiba-tiba. Pertanyaan yang terdengar sangat acak dan tidak pada tempatnya dalam situasi tegang seperti ini. Rahayu mengerjap. Ingatannya melayang jauh ke masa lalu. Masa di mana dia masih menjadi guru sukarlawan di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota, belasan tahun yang lalu, sebelum panti itu digusur. "Piano tua," gumam Rahayu pelan. Suaranya serak. Pianonya sumbang di nada C. Dennis tersenyum tipis. Senyum yang tulus. "Iya. Dan ibu selalu bilang, tidak apa-apa sumbang, asalkan nyanyinya pakai hati, suaranya akan sampai ke langit." Air mata Rahayu menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena keajaiban pengakuan. Dia menatap wajah Dennis lebih teliti. Rahang tegas itu, mata coklat terang itu, dia ingat seorang anak laki-laki kurus, pendiam, yang selalu duduk di pojok ruang musik panti asuhan menunggu giliran diajari membaca karena dia disleksia dan malu diejek teman-temannya. "Denny?" bisik Rahayu tak percaya. "Kamu?" Denny kecil yang suka sembunyi di bawah kolong meja. Dennis mengangguk mantap. Dia meraih tangan Rahayu, tangan yang sama yang tadi dipaksa Sutarno memegang pena, dan menggenggamnya dengan lembut namun protektif. Dennis kemudian berdiri tegak, memutar badannya menghadap Sutarno, Rima, dan kedua orang tuanya. Wajahnya yang tadi lembut saat menatap Rahayu, kini berubah keras seperti batu karang saat menatap Sutarno. "Pah, kata Dennis lantang pada orang tuanya. "Wanita ini tidak gila. Sama sekali tidak. Dia adalah wanita paling cerdas, paling sabar, dan paling waras yang pernah aku kenal seumur hidupku." "Dennis, apa maksudmu?" tanya Bu Melinda bingung. "Kamu kenal ibunya Rima?" "Aku kenal dia, Dulu, sebelum papa dan mama adopsi aku. Saat aku masih di panti asuhan Kasih Bunda, dialah Bu Guru Rahayu. Guru yang mengajariku membaca saat semua orang bilang aku bodoh. Guru yang membelaku saat aku dituduh mencuri roti." Napas Rima tercekat. Dia tidak pernah tahu kalau ibunya pernah menjadi guru Dennis. Dunia ini terasa begitu sempit. Dan tiba-tiba dia merasa pijakannya goyah. Sutarno wajahnya memucat. Dia mencoba tertawa, tapi suaranya sumbang. Wah, kebetulan yang luar biasa ya.
Dunia sempit. Tapi nak Denis, itu kan dulu. Orang bisa berubah. Tekanan hidup membuat mentalnya. Diam, potong Denis. Kali ini dengan suara menggelegar yang membuat Pak Notaris sampai terlonjak kaget. Denis menatap Sutarno dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Aku juga ingat kamu, Pak Sutarno. Aku ingat wajahmu. Dulu aku tidak tahu namamu. Tapi aku tidak akan pernah lupa wajah orang jahat yang membuat Bu Guru Rahayu menangis di gudang belakang panti. Sutarno mundur selangkah. Saya tidak pernah ke panti itu. Jangan bohong, sergah Denis. Dia melangkah maju, mendesak Sutarno hingga pria itu terpojok ke dinding. 18 tahun yang lalu, kamu datang ke panti asuhan sore-sore. Kamu berteriak-teriak pada Bu Rahayu. Kamu menarik tasnya sampai putus. Aku melihatnya dari balik jendela gudang. Kamu meminta uang sumbangan yang baru saja dikumpulkan donatur untuk perbaikan atap panti. Kamu bilang itu uang istrimu. Jadi itu hakmu. Mata Rima membelalak. Apa? Denis tidak melepaskan tatapannya dari Sutarno. Bu Rahayu memohon-mohon. Bilang itu uang anak-anak yatim. Uang untuk kami makan dan memperbaiki atap yang bocor. Tapi kamu tidak peduli. Kamu menamparnya. Ya, aku lihat kamu menamparnya. Lalu kamu merampas amplop coklat itu dan pergi sambil meludah ke tanah. Suasana ruangan itu hening mencekam. Hanya suara napas Sutarno yang memburu yang terdengar. Sore itu, lanjut Denis, suaranya bergetar menahan amarah. Kami anak-anak panti makan bubur encer tanpa lauk selama seminggu karena uang belanja dapur kamu curi. Bu Rahayu mengganti uang itu dengan menjual cincin kawinnya sendiri, supaya kami tidak kelaparan. Dan sekarang kamu berdiri di sini, memakai baju bagus, berlaga seperti orang suci, dan bilang kalau dialah yang gila, dialah yang tidak bisa urus uang. Denis menunjuk wajah Sutarno tepat di depan hidungnya. Kaulah parasitnya. Dulu, dan sekarang, kamu tidak berubah sedikit pun. Sutarno gelagapan. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Topeng, ayah yang baik, itu retak. Hancur berkeping-keping di lantai. Dia menoleh ke arah Pak Hadi dan Bu Melinda, mencoba mencari sekutu. Itu fitnah. Anak panti ini pasti salah orang. Wajah orang kan banyak yang mirip. Elak Sutarno panik. Jangan percaya omongan anak kecil yang bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Saya ini pengusaha terhormat. Pak Hadi, yang sejak tadi dia mendengarkan, kini maju selangkah. Wibawanya sebagai pengusaha besar menguar kuat. Dia menatap Sutarno dengan pandangan menyelidik yang tajam. Denis anak saya, Pak Sutarno, kata Pak Hadi dingin. Dan Denis punya ingatan fotografis. Dia tidak pernah salah mengenali wajah. Apalagi wajah orang yang pernah menyakiti orang yang dia hormati. Sutarno terdiam. Skakmat. Rahayu, yang masih duduk di kursi, perlahan berdiri. Tenaganya seolah kembali setelah mendengar pembelaan Denis. Dia tidak lagi merasa sendiri. Dia berjalan menuju sebuah lemari tua di sudut ruangan, di bawah tumpukan taplak meja. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, dia mengambil sebuah kotak kaleng bekas biskuit yang sudah karatan. Dia membawa kotak itu dan meletakkannya di meja, tepat di atas surat perjanjian licik yang dibawa Sutarno tadi. Kamu bilang Denis salah orang, Mas? Tanya Rahayu. Suaranya tenang, namun menusuk. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya bukan perhiasan, melainkan tumpukan kertas-kertas kusam, resi-resi pembayaran, surat-surat tagihan, dan foto-foto lama. Rahayu mengambil selembar foto lama yang sudah agak kuning. Foto Sutarno muda sedang memegang botol minuman keras di sebuah meja judi, dikelilingi wanita-wanita berpakaian minim. Di sebelahnya, ada selembar surat pernyataan utang tulisan tangan Sutarno. Ini bukti-buktinya, kata Rahayu. Dia menatap Rima. Rima, lihat ini. Ini surat utang ayahmu 18 tahun lalu. Tanggalnya sama persis dengan kejadian yang diceritakan Denis. Di sini tertulis dia berutang pada rentenir sebesar 10 juta rupiah, dan dia melunasinya 2 hari kemudian.
Uang dari mana kalau bukan uang panti asuhan itu? Rahayu mengeluarkan lagi sebuah amplop dari rumah sakit. Dan ini, surat keterangan sehat dari dokter jiwa yang ibu datangi sendiri minggu lalu. Ibu sengaja periksa karena ibu merasa kalian terus-menerus bilang ibu gila. Ibu takut ibu benar-benar gila. Jadi ibu periksa. Hasilnya, ibu sehat walafiat. Dokter bilang ibu hanya mengalami tekanan batin berat karena manipulasi psikologis. Sutarno mundur lagi, mencari jalan keluar. Matanya liar menatap pintu. Kebohongannya terbongkar telanjang di depan semua orang. Ini rekayasa. Teriak Sutarno putus asa. Kalian semua bersekongkol menjebak saya. Pak Hadi mengeluarkan ponselnya. Wajahnya merah pada menahan marah karena merasa hampir ditipu mentah-mentah oleh calon besannya ini. Saya akan telepon rekan saya di kepolisian dan pihak bank, kata Pak Hadi tegas. Kita cek sekarang juga rekam jejak keuangan Anda, Pak Sutarno. Kalau Anda bersih, Anda tidak perlu takut. Tapi kalau cerita Denis dan bukti Bu Rahayu benar, Anda akan membusuk di penjara. Mendengar kata polisi dan bank, kaki Sutarno lemas. Dia tahu betul betapa kotor rekam jejaknya. Bukan hanya soal uang panti, tapi soal pemalsuan tanda tangan Rahayu yang sudah dia lakukan baru-baru ini untuk utang fiktif lainnya. Rahayu menatap mantan suaminya itu tanpa rasa kasihan lagi. Sudah selesai, Mas. Topengmu sudah jatuh. Suasana di ruang tamu rumah Rahayu berubah menjadi ruang pengadilan dadakan. Udara terasa berat, penuh dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Sutarno, yang beberapa menit lalu masih berdiri tegak dengan dagu terangkat sombong, kini tampak seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya yang keriput, melunturkan bedak tipis yang dipakainya untuk menutupi usia. Pak Hadi tidak main-main dengan ucapannya. Pengusaha properti itu mengeluarkan ponsel pintarnya, menekan nomor kontak darurat relasinya di bank pusat, lalu menempelkan benda pipih itu ke telinganya. Matanya tidak lepas menatap Sutarno, mengunci pergerakan pria licik itu. Halo, Pak Sanjaya. Sapa Pak Hadi tegas. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. Saya butuh bantuan mendesak. Tolong cek status kredit dan aset atas nama Ibu Rahayu. Nik sekian dan tolong cek juga rekam jejak kredit atas nama Sutarno, mantan suaminya. Saya curiga ada indikasi fraud atau penyalahgunaan data dalam transaksi properti yang sedang saya tinjau. Sutarno tersentak. Dia hendak maju untuk menghentikan Pak Hadi. Namun Denis dengan sigap melangkah menghalangi. Tubuh tegap Denis menjadi tembok yang tak bisa ditembus oleh Sutarno yang kini gemetar. Duduk. Perintah Denis dingin. Sementara Pak Hadi menunggu data dari seberang telepon, Denis beralih menatap pria berjas yang sejak tadi diperkenalkan sebagai notaris. Pria itu tampak gelisah. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai tanpa henti, dan dia berkali-kali melirik ke arah pintu keluar seolah ingin melarikan diri. Bapak notaris, panggil Denis dengan nada sarkas. Boleh saya lihat kartu identitas dan lisensi kenotariatan Bapak? Kalau Bapak benar-benar pejabat pembuat akta tanah yang sah, Bapak pasti tidak keberatan dokumen Bapak saya foto dan saya kirimkan ke majelis pengawas notaris untuk diverifikasi, bukan? Wajah pria itu memucat seketika. Dia memeluk tas kerjanya erat-erat. Itu, Pak Denis. Sebenarnya dompet saya tertinggal di mobil. Kalau begitu ambil, tantang Denis. Atau perlu saya panggil polisi untuk mengambilkannya? Pertahanan pria itu runtuh. Dia menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan semua orang. Ampun, Pak. Saya cuma mantan staf administrasi di kantor notaris. Saya sudah dipecat bulan lalu. Pak Sutarno membayar saya Rp500.000 hanya untuk pakai jas ini dan diam saja sambil mengangguk-angguk. Saya tidak tahu kalau urusannya bakal runyam begini. Saya tidak ikut campur soal pemalsuan. Sumpah. Pengakuan itu membuat Rima terperanjat. Gadis itu menoleh cepat ke arah ayahnya. Papa, ini maksudnya apa? Papa bilang dia notaris senior kepercayaan rekan bisnis Papa. Sutarno gelagapan. Dia bohong. Rima, dia pasti disuap oleh ibumu atau Denis.
Jangan percaya. Namun, pembelaan Sutarno terdengar sangat lemah dan konyol. Bahkan Dewi, istri mudanya, kini mulai memandangnya dengan tatapan curiga dan jijik. Dewi menggeser duduknya menjauh dari Sutarno. Mas Tarno, kamu bilang notaris ini yang biasa mengurus aset miliaran kamu. Kok ternyata cuma orang bayaran 500.000? Tanya Dewi ketus. Jangan-jangan tas branded yang kamu belikan buat aku kemarin juga palsu? Belum sempat Sutarno menjawab, Pak Hadi kembali berbicara, kali ini dengan nada yang jauh lebih serius. Dia menyalakan mode pengeras suara di ponselnya agar semua orang bisa mendengar. Pak Hadi, suara dari seberang telepon terdengar jelas. Data sudah keluar. Ini sangat memprihatinkan. Atas nama Ibu Rahayu, tercatat ada pinjaman besar di 2 bank swasta dan 3 aplikasi pinjaman online legal dengan total nilai hampir 500 juta rupiah. Semuanya diajukan dalam 2 tahun terakhir. Rahayu menjerit tertahan. Dia menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri. Astagfirullah. Demi Allah, Pak, saya tidak pernah berhutang sepeser pun. Saya makan saja seadanya. Tunggu, Pak Sanjaya. Potong Pak Hadi. Verifikasi tanda tangannya. Nah, itu dia masalahnya. Lanjut suara di telepon. Pihak bank mencatat bahwa pengajuan ini dilakukan dengan jaminan sertifikat tanah yang duplikat atau salinan yang dilegalisir, serta KTP asli Ibu Rahayu. Uang pencairan ditransfer ke rekening atas nama Rahayu. Tapi sebentar, mutasi rekening menunjukkan uang itu langsung dipindahkan ke rekening lain pada hari yang sama. Rekening tujuan atas nama Sutarno. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Fakta itu telanjang di depan mata. Bukan hanya memfitnah Rahayu gila, Sutarno ternyata telah mencuri identitas mantan istrinya selama bertahun-tahun. Dia diam-diam menggunakan data pribadi Rahayu, mungkin didapat saat dia berkunjung dengan alasan menengok Rima dulu, untuk mengajukan utang di mana-mana. Sutarno. Desis Rahayu. Air matanya mengalir deras karena rasa sakit dikhianati yang begitu dalam. Tegas sekali kamu. Pantas saja sering ada orang asing datang mencari alamat ini. Tapi kamu selalu bilang itu orang salah alamat. Ternyata itu debt collector? Kamu jadikan aku tameng utangmu. Sutarno yang sudah terpojok mencoba membela diri dengan kepanikan yang memuncak. Itu salah paham. Aku pinjam atas nama kamu untuk modal usaha. Nanti juga aku bayar. Aku cuma pinjam nama. Pinjam nama tanpa izin itu namanya pencurian dan penipuan, Pak Sutarno. Sela Pak Hadi tegas. Dia mematikan sambungan teleponnya. Dan Bapak bilang mau mengamankan sertifikat rumah ini? Omong kosong. Bapak mau mengambil sertifikat asli ini untuk diserahkan ke bank karena sertifikat duplikat yang Bapak pakai sebelumnya sudah ketahuan palsu, kan? Bapak dikejar tenggat waktu penyitaan. Makanya Bapak memaksa Bu Rahayu tanda tangan surat kuasa hari ini juga. Analisa Pak Hadi tepat sasaran. Wajah Sutarno yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Rencananya terbongkar sampai ke akar-akarnya. Dia memang sedang dikejar-kejar pihak bank karena kredit macet. Rumah mewah dan mobil yang dia pamerkan pada Rima dan Dewi sebenarnya adalah barang sewaan dan hasil gali lubang tutup lubang, yang sekarang lubangnya sudah terlalu besar untuk ditutup. Denis menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik. Hebat sekali sandiwaramu. Kamu datang ke sini, menuduh ibu gila, mengancam akan memasukkannya ke RSJ, padahal kamulah kriminalnya. Kamu mau membuang ibumu ke rumah sakit jiwa supaya kamu bisa leluasa menjual rumah ini untuk menutupi hutang-hutangmu, bukan demi Rima. Mata semua orang kini tertuju pada Sutarno. Pria itu tampak menyedihkan. Jas mahalnya kini terlihat seperti kostum badut yang kedodoran. Kebohongan yang dia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit berkat kehadiran Denis dan koneksi Pak Hadi. Namun, yang paling hancur di ruangan itu bukanlah Sutarno, melainkan Rima. Gadis itu berdiri kaku, menatap ayahnya seolah dia sedang melihat hantu. Selama ini, Rima memuja ayahnya sebagai sosok pahlawan yang sukses. Kontras dengan ibunya yang dia anggap kuno dan memalukan. Dia telah membenci ibunya karena hasutan pria ini. Pak!
Suara Rima bergetar hebat. Katakan itu tidak benar. Katakan papa kaya raya. Katakan papa tidak mencuri KTP ibu. Pak, jawab. Sutarno tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Napasnya memburu. Matanya bergerak liar mencari kambing hitam. Dia tidak mau masuk penjara. Dia tidak mau jatuh miskin. Egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Dan dalam kepanikan seorang narsistik, dia akan melakukan hal yang paling keji, mengorbankan orang lain. Sutarno mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa palsu di sana. Yang ada hanya wajah bengis seorang pengecut yang sedang berjuang menyelamatkan diri sendiri dari jurang kehancuran. Dia menatap Pak Hadi, lalu menatap Dennis, dan terakhir matanya berhenti pada Rima, putri kandungnya sendiri. Alih-alih meminta maaf atau mengakui kesalahannya, Sutarno tiba-tiba tertawa. Tawa yang sumbang dan terdengar gila. Dia menunjuk Rima dengan jari telunjuknya yang gemetar. Kalian pikir saya melakukan ini untuk siapa? Hah? Teriak Sutarno. Suaranya pecah memenuhi ruangan sempit itu. Saya melakukan ini semua demi anak manja ini. Demi Rima. Rima tersentak mundur, seolah baru saja ditampar. Apa? Pak, apa maksud papa? Jangan pura-pura bodoh kamu, bentak Sutarno kasar. Dia melangkah maju mendekati Rima, membuat gadis itu ketakutan dan bersembunyi di balik punggung Dennis. Namun, Sutarno tidak berhenti. Dia menumpahkan segala frustrasinya. Kamu pikir uang saku bulananmu yang jutaan itu turun dari langit? Kamu pikir baju-baju bermerek, tas branded, dan gaya hidup sosialita yang kamu pamerkan di Instagram itu gratis? Sembur Sutarno, wajahnya merah padam. Setiap kali kamu merengek minta dibelikan iPhone terbaru, setiap kali kamu minta liburan ke Bali biar tidak kalah sama teman-temanmu, saya harus putar otak. Bisnis saya sudah bangkrut 3 tahun lalu. Rima, tapi kamu terus menuntut. Pak, Rima mau ini. Pak, Rima malu kalau tidak punya itu. Kamu yang menekan papa. Air mata Rima tumpah. Dia menggelengkan kepala dengan keras. Tapi papa bilang bisnis papa lancar. Papa bilang papa punya tambang batu bara. Rima tidak tahu kalau papa bangkrut. Kalau Rima tahu, Rima tidak akan minta macam-macam. Alasan, potong Sutarno. Kamu itu gengsinya selangit, persis seperti saya. Kamu tidak akan mau punya ayah miskin. Makanya saya terpaksa cari jalan lain. Saya terpaksa pakai nama ibumu untuk pinjam uang sana-sini karena nama saya sudah di blacklist bank. Ini semua karena tuntutan gaya hidup kamu. Dan sekarang, lihat, kamu mau nikah sama anak orang kaya ini, kan? Kamu minta pesta mewah di gedung berbintang. Kamu minta gaun rancangan desainer. Dari mana uangnya? Rima? Hah? Dari mana kalau bukan dari menjual rumah busuk ini? Sutarno berbalik menatap Pak Hadi dan Bu Melinda, mencoba mencari pembenaran. Pak, Bu, kalian lihat sendiri kan? Anak ini, Rima, dia yang menuntut kemewahan. Saya sebagai ayah cuma berusaha memenuhi keinginan putri saya. Saya terpaksa menipu karena tekanan dari dia. Jadi jangan salahkan saya sepenuhnya. Rima juga menikmati uang hasil tipuan itu. Pengkhianatan itu begitu telak. Rima merasa jantungnya berhenti berdetak. Ayah yang selama ini dia banggakan, ayah yang selalu dia bela di depan ibunya, kini tanpa ragu melemparkannya ke dalam api untuk menyelamatkan diri sendiri. Di depan calon mertuanya, di depan tunangannya, ayahnya baru saja mencapnya sebagai penyebab segala kejahatan ini. Papa jahat. Lirih Rima. Suaranya nyaris tak terdengar. Kakinya lemas, dan dia merosot jatuh ke lantai. Papa bilang ibu yang jahat. Papa bilang ibu yang egois. Ternyata papa yang setan. Dewi, istri muda Sutarno, yang menyadari situasi sudah tidak bisa diselamatkan, langsung berdiri. Dia mengambil tas tangannya dan menatap Sutarno dengan jijik. Jadi selama ini kamu bohongi aku juga, Mas? Sentak Dewi. Kamu bilang kamu duda kaya. Ternyata kamu penipu yang makan uang mantan istri dan menyalahkan anak sendiri? Dasar laki-laki tidak berguna. Dewi meludahi lantai di dekat kaki Sutarno,
lalu berbalik menuju pintu tanpa menoleh lagi. Aku pergi. Jangan cari aku lagi. Surat cerai akan kurus besok. Dewi, tunggu, why? Jangan tinggalkan Mas. Seru Sutarno panik. Tapi dia tidak berani mengejar karena Denis masih berdiri menghalanginya dengan tatapan membunuh. Sutarno kembali menatap Rima yang masih menangis di lantai. Dia mencoba memanipulasi putrinya lagi. Satu usaha terakhir yang menyedihkan. Rima, sayang tolong papa. Rengek Sutarno. Suaranya berubah menjadi memelas menjijikkan. Bilang sama Denis. Bilang sama Pak Hadi. Jangan lapor polisi. Kita selesaikan kekeluargaan. Papa janji akan berubah. Papa melakukan ini karena papa sayang Rima. Rima tidak mau kan papa di penjara? Nanti siapa yang jadi wali nikahmu? Rima mendongak. Wajahnya basah oleh air mata. Maskaranya luntur membuat wajah cantiknya berantakan. Dia menatap ayahnya. Lalu menatap ibunya, Rahayu. Rahayu sedang menatap Rima bukan dengan tatapan, syukurin. Tapi dengan tatapan penuh luka seorang ibu yang melihat anaknya hancur. Rahayu ingin maju memeluk Rima, tapi dia menahan diri, membiarkan Rima memproses kebenaran pahit ini. Ingatan Rima berputar. Dia ingat bagaimana tadi pagi dia membentak ibunya. Dia ingat bagaimana dia memaksa ibunya menyerahkan sertifikat. Dia ingat betapa dia merendahkan ibunya demi membela ayah yang ternyata monster ini. Cukup, kata Denis tegas. Dia tidak tahan lagi melihat drama manipulasi ini. Dia berjongkok di samping Rima, meletakkan tangannya di bahu gadis itu untuk memberinya kekuatan, lalu menatap tajam ke arah Sutarno. Anda tidak pantas disebut ayah, kata Denis dingin. Anda menumbalkan putri Anda sendiri demi keserakahan Anda. Anda memperalat ketulusan anak Anda untuk memusuhi ibunya sendiri. Kejahatan Anda sudah lengkap, Pak Sutarno. Penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, kekerasan verbal, dan manipulasi psikologis. Pak Hadi mengangkat ponselnya yang berdering lagi. Polisi sedang menuju ke sini bersama pengacara perusahaan saya. Rekan saya dari bank juga sudah membekukan semua rekening yang terhubung dengan aliran dana mencurigakan itu. Anda tidak bisa lari kemana-mana, Pak Sutarno. Mendengar kata polisi sudah di jalan, Sutarno ambruk. Lututnya membentur lantai. Wibawanya hilang tak berbekas. Dia yang tadi datang bak raja kecil, kini hanya onggokan daging yang gemetar ketakutan. Rahayu. Sutarno merangkak mendekati mantan istrinya, mencoba memegang kaki Rahayu. Yu, tolong aku, Yu. Kita pernah saling mencintai. Cabut laporannya. Aku janji akan pergi jauh. Jangan biarkan aku di penjara tua-tua begini. Rahayu menatap mantan suaminya dengan pandangan kosong. Rasa cintanya sudah mati belasan tahun lalu, dan rasa hormatnya sudah hilang tak bersisa hari ini. Dia menarik kakinya, tidak sudi disentuh. Hukum ada untuk menegakkan keadilan, Mas, kata Rahayu pelan namun tegas. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Bukan cuma padaku, tapi pada anak-anak panti yang dulu uangnya kamu curi, dan pada Rima yang jiwanya kamu racuni. Sutarno meraung, menangis meraung-raung seperti bayi. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi siapa saja yang tahu kebusukan hatinya. Rima masih terdiam di posisinya. Tubuhnya membeku, seperti judul kisah hidupnya hari ini. Dia membeku dalam penyesalan yang teramat dalam. Dia telah memilih orang tua yang salah untuk dibela. Dia telah menyakiti satu-satunya orang yang tulus mencintainya tanpa syarat, ibunya. Suara sirine mobil polisi terdengar sayup-sayup mendekat dari kejauhan, menjadi musik penutup bagi keruntuhan sang antagonis. Sutarno semakin histeris, tapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berniat menolongnya. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di halaman depan rumah Rahayu bagaikan trompet sangkakala bagi Sutarno. Bunyi yang memekakan telinga itu seketika mematikan sisa-sisa keberanian palsu yang ia miliki. Pria yang baru saja mengaku sebagai korban gaya hidup putrinya itu kini tampak seperti onggokan daging tak bertulang. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas surat perjanjian palsu yang kini tergeletak di meja sebagai barang bukti kejahatannya.
3 orang petugas polisi berseragam lengkap masuk ke dalam ruang tamu yang sempit itu, dipimpin oleh seorang perwira yang tampak tegas. Mereka didampingi oleh pengacara perusahaan Pak Hadi yang datang dengan wajah serius. Tetangga-tetangga sekitar yang mendengar keributan mulai berkumpul di depan pagar, berbisik-bisik, menonton drama keluarga yang selama ini tertutup rapat dinding rumah tua itu. "Saudara Sutarno?" tanya petugas polisi itu tegas, sambil memegang foto target operasi mereka. Sutarno tidak menjawab. Bibirnya gemetar hebat, hanya desisan ngeri yang keluar dari mulutnya. Dia mencoba mundur, matanya melirik ke arah pintu belakang dapur, berharap ada celah untuk kabur. Namun, Denis dengan sigap bergeser, memblokir satu-satunya jalan keluar itu dengan tubuh tegapnya. Tidak ada jalan lari. Berdasarkan laporan dari Bapak Hadi dan pihak bank terkait, serta bukti-bukti awal pemalsuan dokumen negara dan penipuan, Anda kami tahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Lanjut petugas itu sambil mengeluarkan borgol perak yang berkilap dingin. Melihat borgol itu, pertahanan mental Sutarno runtuh total. Dia yang tadinya masih sempat menyalahkan Rima, kini berubah menjadi makhluk paling menyedihkan di dunia. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud di kaki polisi itu. "Pak, tolong Pak, ini salah paham. Saya bisa jelaskan," raung Sutarno. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang keriput. "Saya bukan penjahat. Saya cuma ayah yang berusaha membahagiakan anak. Jangan borgol saya, Pak. Saya orang terpandang." Polisi itu tidak bergeming. Dengan gerakan terlatih, mereka menarik tangan Sutarno ke belakang punggungnya. Bunyi, klik, dari besi yang mengunci pergelangan tangan Sutarno terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening itu. Di sudut lain, notaris, gadungan yang tadi disewa Sutarno juga ikut diamankan. Pria itu menangis sesenggukan, terus-menerus mengulang kalimat. "Saya cuma disuruh, Pak. Saya cuma butuh uang buat beli susu anak." Sebuah ironi yang pahit, mengingat Sutarno baru saja memfitnah mantan istrinya demi uang. Saat diseret keluar menuju mobil patroli, Sutarno meronta-ronta. Matanya yang liar menangkap sosok Rima yang masih berdiri mematung di dekat ibunya. "Rima! Rima!" teriak Sutarno histeris. Wibawanya sebagai papa yang sukses sudah lenyap, digantikan oleh kepanikan seorang pengecut. "Rima, ngomong dong. Bilang ke Denis. Tolong papa. Jangan diam saja. Kamu tega lihat papa diginiin? Papa cari uang haram ini buat kamu. Rima, buat pesta nikah kamu." Teriakan itu menusuk telinga Rima. Tapi kali ini efeknya berbeda. Jika dulu suara ayahnya adalah titah yang harus dipatuhi, kini suara itu terdengar seperti racun. Rima tidak bergerak. Dia membeku. Istilah membeku itu bukan kiasan semata. Rima merasa seluruh persendiannya kaku, seolah darah di tubuhnya berhenti mengalir. Matanya menatap sosok ayahnya yang meronta-ronta diseret polisi, tapi pikirannya melayang pada kepingan-kepingan masa lalu yang kini menyusun gambar baru. Dia teringat saat dia kecil, ayahnya selalu pulang membawa mainan mahal, sementara ibunya hanya memberinya buku tulis murah. Rima selalu berpikir ayahnya pahlawan, dan ibunya pelit. Dia teringat saat remaja, ayahnya membelikan motor baru, sementara ibunya melarangnya keluar malam. Rima berpikir ayahnya keren, dan ibunya kuno. Dan dia teringat hari ini. Ayahnya datang dengan janji manis untuk mengamankan harta, sementara ibunya berjuang sendirian mempertahankan atap tempat mereka berteduh. Ternyata, batin Rima bergejolak, perih sekali rasanya. Ternyata selama ini aku bukan putri kesayangan. Aku cuma alibi. Aku cuma alasan papa untuk membenarkan keserakahannya. Papa tidak mencintaiku. Papa mencintai dirinya sendiri, dan menggunakan kebahagiaanku sebagai tameng. Sutarno terus berteriak memanggil namanya sampai suara itu menghilang di telan pintu mobil polisi yang tertutup. Kerumunan tetangga mencemooh saat mobil itu melaju pergi, membawa serta raja kecil, yang selama ini merasa dirinya penguasa tak tersentuh. Kepergian Sutarno meninggalkan keheningan yang canggung dan menyakitkan di ruang tamu itu. Dewi,
istri muda Sutarno, sudah kabur entah kemana sejak tadi, tidak mau terseret dalam kehancuran suaminya. Kini hanya tinggal mereka, Rahayu yang kelelahan, Denis yang setia berdiri menjaga, Pak Hadi dan Bu Melinda yang masih syok, dan Rima yang masih membeku di tempatnya berdiri. Rima menatap kedua tangannya sendiri. Tangan yang tadi pagi menunjuk-nunjuk wajah ibunya dengan kasar. Tangan yang tadi hampir merampas satu-satunya harta ibunya demi diserahkan pada sang monster. Dia merasa jijik pada dirinya sendiri. Dia merasa lebih kotor daripada lumpur. Rima, panggil Bu Melinda pelan, mencoba memecah kebekuan. Tapi Rima tidak menjawab. Dia perlahan memutar tubuhnya menghadap Rahayu. Dia melihat ibunya duduk kembali di kursi kayu tua itu. Bahunya merosot, wajahnya basah oleh air mata, namun tatapannya teduh. Tidak ada amarah di mata Rahayu. Hanya ada kesedihan mendalam seorang ibu yang melihat anaknya tersesat. Rima menyadari betapa bodohnya dia selama ini mempercayai monster dan memusuhi malaikat pelindungnya sendiri. Dunianya yang penuh kemewahan semu telah runtuh, dan di balik reruntuhan itu, dia melihat siapa yang sebenarnya selalu ada untuknya. Sore itu, langit di luar mulai berubah jingga, seolah alam ikut menutup tirai pada babak drama yang melelahkan ini. Pak Hadi dan Bu Melinda sudah pamit pulang lebih dulu untuk mengurus administrasi hukum dengan pengacara mereka, memberikan ruang privasi bagi keluarga itu untuk menyelesaikan masalah hati yang jauh lebih rumit daripada masalah hukum. Denis memilih tinggal, duduk diam di teras depan, membiarkan ibu dan anak itu berbicara. Di ruang tengah, Rima masih berdiri di tempat yang sama. Kakinya gemetar hebat, tidak kuat lagi menopang beratnya rasa bersalah yang menghimpit dada. Perlahan, pertahanannya hancur. Ibu! Suara Rima keluar sebagai cicitan yang nyaris tak terdengar, pecah dan serak. Tanpa aba-aba, Rima menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia tidak duduk, melainkan bersujud. Wajahnya yang cantik dengan riasan luntur itu mencium kaki Rahayu yang beralaskan sandal jepit tipis. Ibu ampun, Bu! Tangis Rima pecah seketika. Suaranya meraung-raung, menggema di ruangan sunyi itu. Tangisan penyesalan yang murni, tanpa ada lagi kepalsuan atau gengsi. Rima salah, Bu. Rima anak durhaka. Rima bodoh. Rima percaya sama papa. Rima jahat sama ibu. Rima tuduh ibu gila padahal Rima yang gila hormat. Rima memeluk kaki ibunya erat-erat, membasahi kaki keriput itu dengan air matanya. Ibu boleh pukul Rima. Ibu boleh usir Rima. Rima nggak pantas jadi anak ibu. Rima hampir bikin ibu kehilangan rumah. Rima hampir bikin ibu masuk rumah sakit jiwa. Rima jahat, Bu. Bunuh aja Rima, Bu. Rahayu menatap punggung putrinya yang berguncang hebat. Hatinya perih. Sebagai manusia biasa, tentu ada rasa sakit hati karena perlakuan Rima selama ini. Kata-kata kasar Rima, tatapan merendahkan itu, semuanya membekas. Namun, naluri seorang ibu jauh lebih samudra daripada rasa sakit itu. Rahayu tahu, Rima adalah korban manipulasi ayahnya sejak kecil. Rima dibentuk menjadi seperti itu oleh kebohongan yang sistematis. Dengan tangan yang gemetar, Rahayu membungkuk. Dia tidak memukul, tidak juga menendang. Dia mengelus kepala Rima, menyisir rambut putrinya yang berantakan dengan jari-jari kasarnya. Sudah, Nak, sudah, bisik Rahayu lembut. Air matanya ikut menetes. Jangan maafkan Rima, Bu. Jangan baik sama Rima, teriak Rima histeris, merasa tidak pantas menerima kelembutan itu. Rima sudah ngatain ibu pikun. Rima mau jual rumah ini buat nikah mewah. Rima anak setan. Kamu bukan anak setan, Rima. Kamu anak ibu, kata Rahayu tegas namun penuh kasih. Dia menarik bahu Rima, memaksa putrinya untuk bangun dan duduk di hadapannya. Rahayu menangkup wajah Rima dengan kedua tangannya. Dia menatap mata putrinya yang bengkak. Ibu marah? Iya, ibu kecewa. Hati ibu sakit sekali tadi pagi. Tapi ibu tahu, itu bukan Rimanya ibu yang bicara. Itu Rima yang sedang tersesat karena dibohongi ayahnya. Sekarang kamu sudah tahu kebenarannya, kan? Itu sudah cukup buat ibu.
Tobatmu sudah cukup buat ibu. Mendengar itu, tangis Rima semakin menjadi-jadi. Dia memeluk pinggang ibunya, membenamkan wajahnya di perut wanita yang telah melahirkannya itu. Dia menangis sampai suaranya habis, menumpahkan segala racun doktrin ayahnya yang selama ini mengendap di otaknya. Sore itu, di lantai ubin yang dingin, kesombongan Rima lurus sepenuhnya, digantikan oleh kerendahan hati seorang anak yang rindu pelukan ibunya. Epilog. 3 bulan kemudian. Waktu berlalu, membawa serta perubahan nasib yang drastis bagi semua tokoh dalam kisah ini. Sutarno kini mendekam di balik jeruji besi. Vonis hakim tidak main-main. Akumulasi dari pemalsuan dokumen negara, penipuan perbankan, dan penggelapan dana membuatnya harus menghabiskan masa tuanya di sel yang dingin dan bau apek. Tidak ada lagi jas sutra, tidak ada lagi jam tangan emas. Dewi, istri mudanya, benar-benar memenuhi janjinya. Dia menggugat cerai Sutarno seminggu setelah penangkapan dan menghilang tanpa jejak, membawa serta sisa barang berharga yang bisa dia selamatkan, meninggalkan Sutarno sebatang kara tanpa ada yang membesuk. Di dalam penjara, Sutarno sering terlihat berbicara sendiri, menyalahkan semua orang atas nasibnya, benar-benar menjadi orang yang terganggu jiwanya, sebuah karma instan atas apa yang ia tuduhkan pada Rahayu. Sementara itu, di rumah tua Rahayu, suasana malam itu terasa hangat dan hidup. Tidak ada lampu kristal atau meja makan marmer. Yang ada hanya tikar yang digelar di ruang tengah. Di atas tikar itu, tersaji nasi putih hangat yang mengepul, sayur asem, sambal terasi, ikan asin, dan tempe goreng tepung yang renyah. Makanan sederhana, jauh dari menu catering hotel bintang 5 yang dulu diimpikan Rima. Namun, Rima duduk di sana dengan wajah yang cerah. Dia tidak lagi memakai pakaian branded yang mencolok. Dia mengenakan daster rumahan yang sopan. Rambutnya dikuncir kuda sederhana. Dia menyendokkan nasi ke piring Rahayu dengan telaten. Ini, Bu, ikannya yang bagian daging. Durinya sudah Rima buang, kata Rima sambil tersenyum tulus. Rahayu menerima piring itu dengan mata berbinar. Terima kasih, sayang. Kamu masak sayur asemnya enak. Makin pintar masak sekarang. Di hadapan mereka, Denis duduk bersila dengan santai, sudah tidak canggung lagi. Dia melahap tempe goreng dengan nikmat. Hubungan Denis dan Rima sempat goyah pasca kejadian itu. Rima sempat meminta putus karena merasa tidak pantas dan malu pada keluarga Denis. Namun, Denis dan keluarganya, terutama Bu Melinda yang melihat ketulusan tobat Rima, justru merangkulnya. Pernikahan mereka tetap akan dilaksanakan, namun konsepnya berubah total. Tidak ada pesta miliaran rupiah. Rima sendiri yang meminta pernikahan sederhana di masjid, dan uang tabungan Denis dialihkan untuk merenovasi rumah Rahayu agar lebih layak huni. Enak, Rim, puji Denis. Besok kalau kita sudah nikah, aku mau dimasakin ini tiap hari ya. Rima tertawa kecil. Pipinya merona merah. Dia menatap Denis, lalu menatap ibunya. Ada perasaan hangat yang menjalar di dadanya. Perasaan yang dulu tidak pernah bisa ia beli dengan tas mahal atau pujian palsu ayahnya. Dulu, Rima selalu merasa gelisah. Dia selalu merasa kurang, selalu takut miskin, selalu takut tidak dihargai orang. Dia mengejar pengakuan dengan cara yang salah. Tapi malam ini, sambil makan ikan asin di atas tikar di rumah ibunya yang sederhana, Rima merasakan sesuatu yang baru. Dia merasa aman. Aman karena tidak ada lagi kebohongan. Aman karena tidak ada lagi tuntutan gaya hidup palsu. Aman karena dia tahu dia dicintai apa adanya, bukan karena apa yang dia punya. Dia menyadari bahwa kekayaan, yang sebenarnya bukanlah sertifikat tanah yang diperebutkan ayahnya, melainkan senyum ibunya yang kini merekah kembali. Ayo makan, jangan melamun. Tegur Rahayu lembut sambil menaruh sepotong tempe lagi ke piring Rima. Iya, Bu. Jawab Rima mantap. Dia menyuap nasi itu dengan lahap. Rasanya adalah rasa syukur. Malam itu, di rumah yang hampir dirampas itu, Tuhan menunjukkan bahwa keadilan memang ada. Sang antagonis telah runtuh dalam kesepiannya. Sementara mereka yang teraniaya kini makan bersama dalam kedamaian yang tak ternilai harganya. Tamat.